Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 2, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dasar bahan ajar. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan materi terkait dengan konsep dasar bahan ajar, yang dimana merupakan salah satu materi pada mata kuliah pengembangan bahan ajar, yang diampu oleh Bapak dosen Alexander Hamonangan Simamora, SE MPD. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dengan itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anggota dari kelompok 2, Lima Deris Kayanti dengan NIM 201106101. Saya sendiri, Nikade Dian Priani dengan NIM 201106104. Rekan saya Gusti Ayu Putubani Handayani dengan NIM 201106103, dan rekan saya Nilo Gede Tina Ekayani dengan NIM 201106138. Pada kegiatan presentasi kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian dari bahan ajar, yang kedua, fungsi dari bahan ajar, yang ketiga, tujuan dan manfaat bahan ajar, yang keempat, ciri-ciri bahan ajar, yang kelima, kriteria pemilihan bahan ajar, dan yang terakhir, syarat membuat bahan ajar. Saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian bahan ajar. Pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk dapat membantu seorang guru ataupun seorang instruktur dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, dalam kegiatan mengajar kepada anak didiknya. Hal ini dikutip dari Medlovir 2015-128. Selain itu juga, menurut Prastowo 2015-217, bahan ajar itu merupakan segala bahan, baik itu berupa informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis dan dapat menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajarannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari bahan ajar itu merupakan segala bentuk yang digunakan oleh seorang guru, instruktur, dosen, ataupun para pengajar lainnya dalam kegiatan pembelajaran untuk dapat mengartikan atau menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi pembelajaran yang ditujukan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu fungsi bahan ajar. Menurut Prastowo dalam Lestari, dijelaskan bahwa fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klaksikal. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klaksikal yaitu sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendalian proses pembelajaran. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal juga sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Selanjutnya, ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Selain itu, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual juga sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari bahan ajar. Tujuan dari bahan ajar yaitu pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum
dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Dan yang ketiga, mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat bahan ajar. Manfaat bahan ajar bagi guru yang pertama diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Sedangkan manfaat bahan ajar bagi siswa yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru, dan yang terakhir, siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai ciri-ciri bahan ajar. Yang pertama, menimbulkan minat baca. Bahan ajar disusun sedemikian rupa sehingga menarik, sehingga dapat menimbulkan minat baca. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Yang kelima, struktur berdasarkan kebutuhan siswa. Yang keenam, memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Yang ketujuh, mengakomodasi kesulitan siswa. Yang kedelapan, memberi rangkuman. Yang kesembilan, gaya penulisan komunikatif. Komunikatif berarti dapat mudah dipahami, dan semi formal. Semi formal berarti penulisan tidak menggunakan bahasa baku atau resmi. Yang terakhir, kebatatan berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi bahan ajar ini disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan siswa. Isinya berdasarkan dari kebutuhan siswa mengenai suatu pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan presentasi dari rekan saya, kriteria pembelajaran bahan ajar. Menurut Audrey dan Nicole dalam Hidayat 2001-93 mengungkapkan kriteria bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, isi pembelajaran hendaknya cukup valid, yang artinya kebenaran materi tidak disangsikan lagi dan dapat dipahami untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bahan yang diberikan haruslah cukup berarti untuk bermanfaat, yang berhubungan dengan keluasan dan kedalaman bahan. Yang ketiga, bahan ajar menarik. Ya, seperti contohnya buku yang berisi gambar timbul supaya anak lebih tertarik untuk membaca dan minat belajar anak tinggi. Yang keempat, bahan hendaknya berada dalam batasan-batasan kemampuan anak untuk mempelajarinya. Nah, di sini syarat pembuatan bahan ajar. Adapun syarat dalam pembuatan bahan ajar yaitu yang pertama, bahan ajar memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Yang kedua, bahan ajar merupakan produk dari proses yang lebih besar dari perkembangan kurikulum. Yang ketiga, isi bahan ajar memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengintegrasikan proses pendiagnosis yang mengajarkan secara damai terhadap menyelesaikan konflik. Nah, yang keempat, bahan ajar memfasilitasi pembelajaran untuk mendapatkan hasil-hasil spesifik. Yang kelima, memperhitungkan level konseptual, lingkungan linguistik, latar belakang dan kebutuhan pelajaran di dalam bentuk isi dan mendesain model pembelajaran. Yang kelima, bahan ajar memfasilitasi pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi dan pengalaman secara merata dan serta oleh semua pembelajaran yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, bahan ajar dapat dijangkau dari sisi biaya, memiliki daya tahan lama dan dapat diakses oleh semua pelajar. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar sendiri memiliki beberapa fungsi yang pastinya untuk membantu proses kegiatan mengajar. Selain itu, ada juga syarat khusus dan kriteria dalam pemilihan bahan ajar yang tepat. Konsep bahan ajar sendiri memiliki hal sedemikian rupa membantu individu dalam memahami lebih dalam apa itu bahan ajar. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan konsep dasar bahan ajar. Jika ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, ada satu pantun untuk rekan-rekan semua. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengaturkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Salam harmoni.